Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Devina, guru matematika di SMP Negeri 3 Kota Payakumbuh. Video praktik baik saya kali ini berjudul Transformasi Kelas Pasif menjadi Pesta Kolaborasi Digital pada Pembelajaran Mendalam dalam rangka Penghargaan GTK 2025. Pagi hari pergi ke sawah, melihat petani menanam padi. Penghargaan GTK telah tiba, semoga menjadi inspirasi. Pembelajaran matematika selama ini masih didominasi oleh guru. Peserta didik cenderung pasif, bertugas mendengarkan, mencatat, dan meniru cara penyelesaian soal yang dicontohkan guru. Materi pelajaran terasa abstrak dan terpisah dari kehidupan sehari-hari, sehingga memicu pandangan bahwa matematika adalah subjek yang sulit dan membosankan. Penggunaan teknologi digital edukatif juga sangat minim sekali digunakan, sementara peserta didik berada di tengah pesatnya teknologi digital. Saat ini, pemerintah telah melakukan perubahan pendekatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka menjadi pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sebagai seorang guru yang berkomitmen untuk selalu update ilmu pengetahuan dan teknologi, saya tertantang untuk melakukan hal berikut. Bagaimana menerapkan kerangka kerja pembelajaran mendalam, bagaimana mengubah peserta didik yang pasif menjadi aktif dalam pembelajaran, dan bagaimana menggunakan berbagai aplikasi digital edukatif dalam pembelajaran. Untuk memperkaya pemahaman tentang pembelajaran mendalam, saya mengikuti pembelajaran mandiri di ruang GTK, berdiskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Selain itu, saya juga mengikuti in-house training tentang pembelajaran mendalam, termasuk mengasah pengetahuan saya tentang penggunaan berbagai aplikasi digital edukatif yang akan saya gunakan pada pembelajaran matematika. Setelah mendapatkan pemahaman tentang pembelajaran mendalam, dirancanglah modul ajar sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam. Dan selanjutnya, inilah dia langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Setelah berdoa dan menanyakan kabar mereka, saya pun menayangkan slide PPT yang dihubungkan ke Smart TV yang telah tersedia. Saya meminta mereka untuk membuka Google Classroom pada Chromebook dan mengisi absen pada link Google Form yang telah diunggah ke Google Classroom Matematika. Setelah itu, saya meminta mereka untuk berasik-asik terlebih dahulu dengan kuisis untuk menguji pemahaman awal mereka tentang materi hari itu. Mereka sangat tertarik sekali menjawab soal pada kuisis yang diiringi oleh musik yang menantang. Sekali-kali mereka melihat ke layar Smart TV, melihat siapa 5 peringkat teratas yang saya tampilkan pada layar. Selanjutnya, diberikan 4 pertanyaan pemantik yang dikaitkan dengan dunia nyata. Mereka diminta menjawab pertanyaan ini satu persatu dan memberi umpan balik setiap jawaban mereka. Mereka sangat antusias menjawab, kemudian dilanjutkan dengan membacakan tujuan pembelajaran pada saat itu agar mereka dapat mengetahui apa yang harus mereka capai. Model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning atau PJBL. Selanjutnya, saya menyampaikan bahwa hari ini Ananda akan bersenang-senang dalam kegiatan proyek yang bertema Petualangan Bisnis Minimarket Sederhana yang akan dipandu dengan LKPD berupa Google Doc pada Google Classroom secara berkelompok. Inilah hal teruniknya, materi ini tidak akan langsung diberikan oleh guru, tapi peserta didiklah yang akan menemukan konsep dan mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka dengan menyelesaikan LKPD. Kemudian saya menjelaskan kegiatan proyek seperti apa yang akan mereka laksanakan pada hari itu. Hal yang luar biasa pun terjadi saya lihat. Masing-masing kelompok sibuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan setiap kegiatan proyek mereka pada Google Doc. Tanpa disadari, mereka telah memperlihatkan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Apalagi saat mereka berbelanja ke kantin untuk membeli barang yang akan dijual di minimarket sederhana dengan senang dan bahagia.
Kemudian mereka membuka lapak di minimarket sederhana yang telah mereka siapkan untuk melakukan kegiatan jual beli. Mereka saling tawar-menawar harga dan melakukan pembayaran dengan uang tunai yang telah disiapkan sebelumnya oleh masing-masing kelompok sebesar Rp10.000. Selanjutnya, dengan mengisi pertanyaan yang ada pada LKPD, mereka menemukan sendiri apa yang dimaksud dengan harga beli, harga jual, untung dan rugi, serta menghitungnya. Hingga sampailah pada kegiatan proyek memindahkan hasil diskusi dari Google Doc ke Canva. Momen ini pun juga sangat unik. Setiap ketua kelompok memulai membuat bahan presentasi di Canva. Ketua kelompok membagikan bahan presentasi Canva mentah dengan melakukan share ke akun Belajar ID anggota lainnya untuk berkolaborasi menyelesaikan bahan presentasi Canva mereka dengan cepat. Masing-masing anggota sangat antusias karena dalam slide Canva tersebut terlihat 6 anggota kelompok sibuk melakukan pengeditan di dalam slide Canva yang sama. Udah. Kita coba semuanya editor ya, ngedit sama-sama kita. Selanjutnya, sebelum melakukan presentasi kelompok, kami pun bersenang-senang dengan ice breaking. Nah, kita mulai. 3, 2, 1. Saya perwakilan dari kelompok Jupiter ingin menyampaikan presentasi kami. Tibalah saatnya untuk mereka memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang telah mereka lakukan. Saya memfasilitasi mereka dengan Padlet yang diunggah ke Google Classroom. Mereka pun antusias untuk memberi komentar sesuai dengan pertanyaan refleksi yang saya buat. Kemudian diakhiri dengan kegiatan penutup, yaitu bersama-sama peserta didik merangkum materi, penyampaian materi selanjutnya, tugas untuk di rumah, bersyukur dan salam. Dapatkan suatu barang. Nah, betul itu? Ya, betul. Ya, tepuk tangan untuk itu. Pembelajaran yang dikaitkan langsung dengan pengalaman nyata jauh lebih efektif dalam membangun pemahaman konsep matematika daripada hanya menyampaikan rumus semata. Memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan kolaborasi, meningkatkan efisiensi, menumbuhkan rasa kepemilikan kelompok terhadap produk dan melatih keterampilan digital. Belajar matematika sekarang seru banget. Gak cuma dengar guru, tapi malah kayak pesta kolaborasi digital. Misalnya main kuisis, belanja beneran, terus bikin presentasi di Canva bareng-bareng teman. Semua itu bikin kita lupa kalau lagi belajar pelajaran yang katanya susah itu. Materinya langsung nyantol. Matematika itu membosankan, tapi sekarang berbeda. Kami benar-benar menjadi pemilik asli konsepnya. Proyek minimarket sederhana itu seru parah. Jadi membuat kami tahu tentang untung dan rugi. Bukan cuma di buku, tapi langsung praktek. Apalagi kalau udah edit di Canva bareng, itu kolaborasi paling gokil. Praktek baik yang dilakukan oleh Ibu Dina Delvina SPD di SMP Negeri 3 Payakumbuh dengan judul Transformasi Kelas Pasif Menjadi Pesta Kolaborasi Digital adalah sebuah contoh nyata keberhasilan implementasi pembelajaran mendalam. Ibu Dina Delvina berhasil melakukan inovasi pedagogis, kombinasi PJBL, dan kolaborasi digital. Dampak signifikan yang dirasakan, kelas yang semula pasif berubah menjadi lingkungan belajar yang bermakna dan menggembirakan. Komitmen Ibu Dina untuk terus belajar menjadi fondasi keberhasilan ini, sekaligus memberikan inspirasi bagi guru lain. Demikianlah video berbagi praktik baik saya kali ini. Semoga dapat menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.